Langkah awal perubahan dimulai dengan pembentukan tim efektif. Perubahan besar memerlukan tim yang solid yang bekerja sinergis untuk mencapai tujuan aksi perubahan secara efektif dan efisien. Untuk itu diterbitkan SK Tim Efektif pada tanggal 8 Oktober 2025. Halo, Assalamualaikum, Mas Faisal. Pagi ini ada di ruangan. Baik, mungkin saya ke sana saja, ke ruangan IPSRS. Ada yang perlu kita diskusikan. Ya, ini ada pesanan untuk melakukan kajian tagihan listrik dan konsumsi. Dari bulan kemarin. Nah, memang ini rencana proyek kita. Kalau kami disuruh menganalisa, kita diminta untuk menganalisa kan agak kesulitan karena kita belum tahu nih kira-kira yang unit mana yang berpotensi boros sekali gitu. Nah, rencana proyek kita sudah sejauh mana, Mas? Jadi untuk pemasangan meter listrik dan air kemarin sudah di 3 ruangan ya Bu ya, untuk IGS, laundry dan buketan, serta 1 tempat di IPAL untuk menilai tingkat kekeruhan sekolahan. Oke, itu alat masih manual berarti ya? Masih manual, tetapi kita sudah tahu pengukuran bisa setiap hari diketahui. Iya. Sehingga kita bisa tahu kira-kira pemakaian konsumsi di 3 ruangan tersebut ya. Oke. Cuman Kemudian ada kendala, jadi untuk monitoring membutuhkan waktu sehingga mengurangi tingkat capaian harian kami. ya, itu makanya pemasangan smart meter mungkin disegerakan. Dashboard ini menampilkan grafik tren konsumsi harian pemakaian listrik dan air per ruangan secara real time, sehingga setiap perubahan, lonjakan, atau ketidakwajaran dapat dikenali. Terdapat pula fitur analisis integrasi layanan yang menyatukan data utilitas dengan indikator layanan rumah sakit. Sistem digital bukan hanya menampilkan angka, tetapi menggambarkan pola, memetakan efisiensi, dan membuka peluang penghematan energi rumah sakit secara nyata. Kepala Bidang Pengembangan dan Penunjang Pelayanan RSUD Pendan Kota Pekalongan dengan bangga mempersembahkan sebuah langkah nyata kami dalam mewujudkan efisiensi energi dan air serta pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Program ini lahir dari semangat perubahan dan kepedulian terhadap efisiensi energi dan air serta keberlanjutan lingkungan. Kami percaya pengelolaan energi yang efisien bukan hanya soal penghematan, tetapi juga kepedulian kita terhadap lingkungan dan generasi mendatang. Melalui video ini, kami ingin berbagi perjalanan perubahan dari perencanaan, kolaborasi hingga implementasi. Semoga Mona Lisa menjadi inspirasi bagi lembaga pelayanan publik lainnya dalam membangun budaya kerja hijau yang efisien dan berkelanjutan. Salam semangat perubahan.
Saat ini kita ada di ruang RO atau osmosis. RO adalah untuk mensuplai air untuk pelayanan hemodialisis. Karena di pelayanan hemodialisis itu kita menggunakan RO untuk proses pencucian darah. Satu mesin itu kita menggunakan air RO itu sekitar 150 liter untuk satu mesin. Sedangkan rumah sakit Bundan ini saat ini pelayanan hemodialisa atau cuci darah itu mempunyai 17 mesin. Bayangkan dari air baku ke produk jadi air RO itu perbandingannya adalah 1:1. Jadi misal air bakunya tadi 150, air bakunya 300, hanya jadi 150. Ada air yang terbuang 150 kalikan 17, dan bisa sampai 2.500 sampai 3.000 liter per shift. Kalau 2 shift bisa 6.000 liter per hari itu kebuang. Makanya kita manfaatkan air reject dari produk RO untuk cuci darah buat nanti penyiraman dan juga untuk kolam ikan. Demikian penjelasan saya terkait produk limbah air RO untuk pelayanan hemodialisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dr. Asbina Aziz Mihroza, Kepala UPT Puskesmas Medan. Pada saat ini saya sudah mempelajari proses bisnis sampai dengan eksekusi dari sistem Mona Lisa. Saya tertarik karena antara rumah sakit umum daerah dengan Puskesmas Ratnab hampir mirip. Kemungkinan di rumah Puskesmas itu tipe D kalau sekelas rumah sakit, sehingga kita akan mengadopsi monitoring sistem sarana prasarana ini di Puskesmas. Diharapkan ke depannya penggunaan air di Puskesmas, listrik ataupun fasilitas yang lain bisa terintegrasi dan bisa kita pantau utilitas efisiensinya. Diharapkan implementasi inovasi ini dan kopi dari inovasi bisa mendukung terwujudnya layanan kesehatan berbasis green energy. Selamat untuk RSUD Bendan. Mona Lisa pasti bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Haryadi, Kepala Dinas Kominfo Kota Pekalongan, sebagai instansi yang berperan dalam pengelolaan informasi publik dan penguatan transformasi digital di lingkungan pemerintah Kota Pekalongan. Saya mendukung penuh terhadap inisiatif RSUD Kota Pekalongan dalam mengembangkan program Mona Lisa, monitoring air, listrik, dan sanitasi. Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Pekalongan menyampaikan apresiasi kepada RSUD Medan atas inisiatif aksi perubahan melalui program Mona Lisa, monitoring harian air, listrik, dan sanitasi. Di cabang dinas SDM wilayah Serayu Utara sangat mendukung inisiasi dari Rumah Sakit Umum Daerah Bendan yang membuat aplikasi Mona Lisa, monitoring harian air dan listrik serta sanitasi. Saya Puji Winarti, Sarjana Kesehatan Masyarakat, Magister Kesehatan. Kami mendukung sepenuhnya aksi perubahan yang dilakukan oleh RSUD Medan. Kami dari Dinas Kesehatan Kota Pekalongan memberikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif aksi perubahan yang dilakukan oleh RSUD Medan melalui program Mona Lisa, monitoring harian air, listrik, dan sanitasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Priantomo selaku Sekretaris Daerah Kota Pekalongan dan sekaligus sekarang menjabat PLT Direktur PDAM Kota Pekalongan. Dengan ini memberikan apresiasi yang tinggi kepada RSUD Bendan atas inovasi perubahan melalui program Mona Lisa atau bisa disebut monitoring harian air, listrik, dan sanitasi. Rumah sakit bukan hanya pusat pelayanan medis, tetapi juga institusi yang harus dikelola dengan efisien, transparan, dan berwawasan lingkungan. Melalui Mona Lisa, pemantauan penggunaan air,
listrik, dan sanitasi secara real time akan membantu mengurangi pemborosan, menekan biaya operasional, serta memastikan layanan tetap optimal bagi masyarakat. Saya, Wali Kota Pekalongan, Ahmad Abzal Aslan Junet, memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap inisiatif perubahan yang dilakukan oleh RSUD Bendan melalui program Mona Lisa. Inovasi ini juga mencerminkan semangat reformasi birokrasi dan tata kelola yang akuntabel di sektor pelayanan kesehatan. Program Mona Lisa, yaitu monitoring harian air, listrik, dan sanitasi, terintegrasi data layanan merupakan langkah nyata RSUD Bendan dalam mewujudkan tata kelola rumah sakit yang efisien, transparan, dan berkelanjutan. Dengan sistem monitoring energi dan air yang terintegrasi data layanan, kita tidak hanya mengendalikan biaya operasional, tetapi juga membangun budaya kerja yang sadar akan efisiensi dan tanggung jawab terhadap lingkungan. Saya, Direktur RSUD Bendan Kota Pekalongan, memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program Mona Lisa ini. Mona Lisa, sukses!